Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter yang bernama @tanyademit. Kisah yang berjudul Para Pekerja Malam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan pada saat yang bersamaan, aku kembali dikejutkan oleh sebuah suara teriakan yang membuat aku langsung mengemalingkan wajahku ke arah taman. Karena selepas aku melihat penampakan itu, tiba-tiba Iman berteriak dengan kencang di sana sambil memukul-mukul 3 tunas pohon pisang yang ada di sana. "Kamu bukan makhluk di sini!" teriak Iman sembari mencoba mencabut pohon pisang yang dalam peraturan pabrik tidak boleh diganggu oleh siapapun. Woi, itu Iman kenapa?" Aku berteriak sembari menunjuk Iman yang sedang berusaha mencabut pohon pisang itu. Denny yang baru keluar dari ruangan langsung kaget setelah aku berteriak. Seketika aku dan Daddy langsung lupa apa yang sudah kita lihat karena aku panik melihat Iman yang marah dan berusaha mencabut tunas pohon pisang itu di tengah hujan. Pohon pisang itu sebenarnya sangat dilarang untuk diusik oleh karyawan. Saking terlarangnya pohon pisang itu masuk dalam peraturan perusahaan. Namun tidak dengan Iman. Dia seperti tidak peduli dengan peraturan tersebut. Dia hanya ingin mencabut pohon pisang itu dengan sekuat tenaga di bawah hujan deras yang membasahi pabrik malam itu. "Iman!" Aku berteriak kepada Iman dengan sekuat tenaga sembari berlari. Begitu pula dengan Daddy dan Denny. Namun tiba-tiba, brak! Tangan Iman tiba-tiba melayang ke arahku. Dia seperti mencoba menghalangiku untuk menghentikannya. Kulihat mata Iman dengan sekilas. Dia seperti bukan Iman yang kukenal. Mata yang tiba-tiba berubah marah dengan urat-urat kecil dari mata tersebut. Raut mukanya terlihat marah dengan nafas yang berat, serta tangan yang mencakar-cakar pohon itu sambil berusaha mencabutnya di tengah hujan. "Man, kamu kenapa?" tanya Daddy kepada Iman dengan nada yang emosi setelah menolongku yang terjatuh ke tanah. Namun Iman hanya menjawab, "Diam kamu," sambil menunjuk ke arah Daddy dengan nada bicara yang berat. "Saya tahu maksud dari pabrik ini. Itu lihat, itu tempat bukan buat manusia, tapi buat bangsa kita." Iman langsung menunjuk ke arah bangunan kecil yang ada di dekat gudang. Aku tidak tahu siapa yang masuk ke dalam tubuh Iman. Aku juga tidak tahu kenapa Iman seperti ini. Semakin lama dia bekerja di pabrik ini, dia seringkali termenung dan melihat ke gudang yang gelap. Hingga akhirnya dia menjadi seperti ini. Dia kembali berbalik, memukul-mukul tunas pohon pisang itu di tengah-tengah hujan. Bahkan dia menendang-nendang pohon pisang itu agar tercabut dari tanah. Tunas pohon pisang yang seharusnya gampang untuk dicabut, kini terlihat sangat susah untuk dia angkat. Seperti ada sesuatu yang menahannya sehingga membuat dia kesusahan. Di tengah-tengah kekacauan itu, tiba-tiba, dak! Aku kembali mendengar suara keras dari arah ruangan kecil dekat gudang. Apalagi aku merasakan hawa yang tidak enak di tengah dinginnya hujan. Hawa yang benar-benar menusuk kulit dengan sebuah tekanan yang membuat tubuhku berat dan membuat mual sehingga ingin muntah. Apa yang kurasakan semakin berat ketika Iman secara perlahan-lahan berhasil mencabut 3 tunas itu dengan tubuhnya. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang berteriak. Teriakannya sangat keras sehingga kedua gendang telingaku terasa sakit. Bahkan saking kerasnya, lampu yang awalnya menyala kini padam kembali dan membuat pabrik itu kembali gelap gulita. Aku tersadar ketika security membangunkanku sekitar jam 6:30. 1 jam lagi sebelum shift pagi mulai. Mataku terbuka dan di sana aku melihat Denny dan Daddy sudah terbangun terlebih dahulu. Mereka bertiga seperti sedang dimarahi oleh security yang ada di sana. Sedangkan aku yang bangun terakhir langsung disuruh untuk bergabung dengan mereka bertiga. Dengan kondisi yang basah kuyup, aku langsung digiring ke ruang HRD.
Di sana aku langsung mendapati SP1 atas apa yang terjadi semalam. Sedangkan Iman, dia seperti sedang berdebat hebat di ruangan HRD. Aku bisa mendengar bagaimana Iman marah atas apa yang terjadi semalam. Brak! Akhirnya menggebrak meja dan keluar dari ruangan HRD dengan nada yang marah. Kamu tidak tahu apa yang ada di sini. Manusia sepertimu tidak tahu apa-apa, kata Iman dengan nada yang marah. Dia berjalan dan melewati kita bertiga, meninggalkan Indah selaku HRD di dalam ruangan. Dia berhenti sebentar dan berbalik mendekati kita bertiga sambil meminta maaf. Maaf ya, takut aku ada salah, maafin aku. Semoga diberi keselamatan untuk kalian bertiga. Iman akhirnya pergi meninggalkan kita bertiga. Gajian yang seharusnya dibayar dalam beberapa hari lagi, dia abaikan dan memilih untuk keluar setelah perdebatan panjang tentang ketiga tunas dari pohon pisang itu. Sedangkan kita bertiga kini merasa bingung dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Iman di pagi itu. Bagaimana? Mau resign saja? Dedi kembali mempertanyakan kelanjutan pekerjaan kita. Semuanya berpikir sejenak. Namun tidak lama Denny langsung berkata bahwa dia akan resign setelah dia dibayar. Apalagi setelah kita mengalami hal yang mengerikan di sana. Tidak seperti Iman yang keluar begitu saja. Akhirnya kita sepakat atas keputusan itu. Kita akan resign secara bersamaan ketika kita mendapatkan gajian pertama yang akan dibayarkan kurang dari 1 minggu lagi di tempat itu. Kita akhirnya tersisa 3 orang, tentunya dengan suasana yang lebih mencekam di sana. Hingga 2 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Aku yang datang lebih dahulu ke pabrik melihat sesuatu yang tidak biasa di sana. Ada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gerbang. Sebuah mobil berwarna silver dengan plat ibu kota. Seketika security yang melihatku langsung menyuruh aku memarkirkan motorku ke dalam dan menanyakan kedua temanku sambil memperkenalkan aku dengan pemilik dari pabrik tersebut yang bernama Pak Iwan. Seorang yang tampak masih muda, berumur 30 tahunan. Dia dengan ramah menyambutku dan berterima kasih karena aku sudah bekerja dengan baik di tempat itu. Dia berkata bahwa tadi pekerjaan yang mengharuskan dia untuk diam di sana lebih lama. Karena biasanya dia hanya akan datang ketika pagi menjelang dan akan pulang bersamaan dengan bubaran para pegawai si pagi. Sehingga wajar saja aku tidak pernah melihatnya selama ini. Apalagi dia yang sibuk tidak setiap hari datang ke pabrik kecuali ada pekerjaan mendesak. Pak Iwan pun pamit. Dia berkata bahwa dia membawa makanan untuk kita santap pada malam ini. Dia berkata bahwa dia meninggalkan makanan itu di security dan tinggal diambil aja apabila kita semua lapar di sana. Kita yang tidak terlalu akrab dengan security hanya mengangguk. Lalu kita bertiga pun akhirnya bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba tepat ketika jam 9 malam, security yang sedang berjaga muncul dan menghampiri kita yang ada di produksi. Dia membawa 2 kresek makanan yang Pak Iwan siapkan untuk kita berdua. Wajahnya nampak sedih, bahkan dia sangat lesu ketika berjalan. Dia berkata bahwa anaknya sakit dan dia harus segera pulang. Dia ingin keluar terlebih dahulu, namun dia memohon untuk tidak memberitahu HRD atas apa yang terjadi pada malam ini. Dia bahkan mengeluarkan uang 100.000 untuk uang tutup mulut. Aku, Dadi dan Denny pun hanya mengangguk karena wajahnya yang benar-benar memelas, sehingga aku iba dan membiarkan dia pergi. Dia berkata bahwa dia akan mengunci gerbang sampai dia datang. Karena takut ada supir ekspedisi datang dan tidak melihat dia di tempat. Tidak ada kejanggalan atas apa yang dia ucapkan. Toh kita bekerja di pabrik, tidak mungkin keluar dari area hingga pekerjaan kita selesai. Apalagi sudah ada makanan yang bisa membuat kita kenyang hingga pagi tiba. Akhirnya security meninggalkan kita, sekaligus mengunci gerbang dari luar. Aku, Dadi dan Denny akhirnya bekerja kembali seperti biasa, menikmati malam di pabrik sambil ditemani oleh makanan yang security itu bawa untuk kita. 3 jam berlalu, waktu tepat menunjukkan jam 11:30 malam. Suasana di sekitaran pabrik secara perlahan-lahan berubah. Tubuh kita seperti penuh sesak, sehingga untuk bernafas saja sangat susah. Entah apa yang terjadi, baru kali ini kita bertiga mengalami hal yang seperti ini. Hal itu membuat kita terpaksa harus keluar, mencoba mencari udara segar agar tubuh kita tidak sesak kembali. Meskipun tanpa kita sadari,
Pada malam itu aku melihat pintu gudang terbuka lebar seperti lupa ditutup. Apalagi ketika aku melihat ruangan kecil di depan gudang. Pintunya juga terbuka dan hanya tertutup tirai tipis berwarna merah, sehingga aku masih belum bisa melihat isi dari ruangan tersebut. Kenapa pintu gudang tidak ditutup? Dan kenapa ruangan itu terbuka? Aku tiba-tiba merasakan keanehan. Semuanya terdiam dan saling memandang satu sama lain. Biasanya ketika ada hal-hal seperti ini, ada Iman yang bisa aku tanya. Namun kini dia menghilang dan sudah tidak bekerja lagi di tempat ini. Tutup saja gitu pintunya, nanti dimarahin lagi ke security kalau masih dibuka pintunya. Kataku yang mengajak Dadi dan Denny untuk menutup pintu gudang yang berat itu. Mereka berdua mengangguk, lalu tidak lama kita mendorong pintu gudang itu sekuat tenaga, sehingga secara perlahan-lahan tertutup. Aku sekilas melihat bagaimana gelapnya gudang yang ada di sana. Aku seperti enggan masuk ke dalam sana karena suasananya terlihat berbeda. Tidak lama pintu gudang pun akhirnya tertutup secara perlahan. Tinggal beberapa sentimeter lagi hingga tertutup rapat. Tiba-tiba, dak, krak. Seperti ada sesuatu yang menahan pintu itu agar tidak tertutup sempurna. Aku seketika melihat ke arah celah pintu yang belum tertutup dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam sana. Sebuah tangan yang kering dan keriput keluar secara perlahan. Kulitnya sudah pucat, bahkan saking kusutnya, tulang dan urat-uratnya terlihat. Tangan itu keluar dan mendorong kembali pintu gudang agar bisa tertutup kembali. Pada saat yang bersamaan, sebuah wajah muncul secara perlahan, mengintip dari balik pintu dengan rambutnya yang panjang. Wajah yang keriput, dengan kedua matanya yang melotot tajam kepada kita bertiga, membuat tubuh kita mendadak kaku. Rambutnya yang terurai dengan sisik-sisik ular yang menempel di beberapa titik di wajahnya, membuat dia semakin menyeramkan. Dia tertawa sambil terkekeh-kekeh, sambil menggerakkan kukunya yang tajam ke pintu besi, sehingga membuat suara yang membuat telinga kita bertiga kesakitan. Wajah itu sangatlah berbeda dengan sosok wanita yang pernah aku temui ketika pabrik ini padam. Wajahnya kali ini tidaklah cantik, bahkan cenderung menakutkan karena banyak sekali sisik di tubuhnya. Apakah ini ada hubungannya dengan tunas pohon pisang yang dirusak oleh Iman pada saat itu? Karena wanita itu seperti mencoba untuk merangsak keluar. Bahkan aku bisa melihat ekor ular yang besar yang keluar dari celah pintu gudang yang sedang kita tutup. Aku benar-benar panik. Aku takut. Aku ingin sekali berlari untuk melarikan diri dari sini. Namun tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak. Aku seperti terhipnotis sehingga aku tidak bisa terdiam. Begitupun dengan Dadi dan Denny. Hingga akhirnya kita tidak berbuat apa-apa di saat wanita itu memaksa untuk keluar dari gudang dengan wajahnya yang menyeramkan. Kita benar-benar pasrah pada saat itu. Meskipun tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah gerbang. Suara pukulan yang keras disertai dengan teriakan dari arah luar. Dadi, Denny, Dik, buka gerbangnya. Suara yang mengejutkan itu tiba-tiba membuat wanita itu langsung masuk lagi ke dalam gudang. Suara orang yang sedang menggedor pintu depan secara tiba-tiba membuat wanita itu kembali masuk ke dalam gudang. Dan itu jugalah yang membuat kita semua mendadak bisa menggerakkan tubuhku lagi dengan leluasa. Dan tidak lama kemudian, terdengar sebuah suara dari orang yang terjatuh. Seketika itu aku langsung berpaling ke arah belakang dan melihat seseorang yang berjalan dengan kakinya yang sedikit pincang karena melompati pagar pabrik. Iman? Iman tidak menjawab apa yang aku katakan. Bahkan dia melewati kita bertiga yang sedang ketakutan dan berjalan ke arah ruangan kecil yang ada di pabrik. Dia tampak seperti sedang marah. Bahkan dia langsung berjalan ke dalam ruangan kecil itu dan membuka tirainya secara kasar. Sontak aku, Dadi dan Denny langsung mengikutinya dari belakang. Meskipun ketika aku mendekat, tiba-tiba, brak! Sebuah mangkuk berisi darah ayam dilemparkannya keluar. Tangannya langsung terciprat darah segar dan membuat bajunya kotor. Dia juga bahkan menendang dan melemparkan segala hal yang ada di dalam sana. Dupa, kemenyan, bahkan sesajen yang nampak masih baru terlihat dilempar oleh Iman keluar ruangan. Setelah dari ruangan, dia langsung mendekati kita bertiga dengan nada yang marah. Rupanya ruangan kecil itu adalah sebuah ruangan ritual.
Banyak sekali sesajen, patung-patung ular, juga benda-benda pusaka serta bau busuk bangkai yang sengaja disimpan begitu saja di sana. Aku, Dadi, dan Denny benar-benar terkejut ketika melihat isi dari ruangan itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada malam ini? Kenapa semua pintu dibuka dan Iman yang sudah berapa kali keluar kini datang kembali dengan nada yang marah? "Iman, kenapa kamu?" kata Denny yang mencoba mencari tahu atas apa yang terjadi. Iman tidak menjawab, bahkan dia malah menyuruh kita untuk segera keluar dari pabrik ini dengan segera. "Pulang kalian bertiga." Aku yang kebingungan langsung kembali bertanya seperti yang Denny tanyakan. "Kenapa kamu, Man?" Namun nada Iman semakin meninggi, bahkan dia tidak memperdulikan pertanyaan yang dilontarkan. "Pulang sekarang, kalau tidak salah, satu dari kalian akan mati di malam ini." Aku berusaha memutar otak, dan tanpa menunggu jawaban dariku, dia langsung kembali berjalan ke pintu gudang dan menutup pintu itu kembali sendirian. Meskipun brak, terdengar dengan jelas suara desis ular ditambah dengan benda-benda yang dilempar dengan kuat dari arah gudang. Apalagi ketika aku baru sadar akan ucapan Iman. Tiba-tiba, "Jangan ganggu tumbal saya." Suara wanita yang berteriak terdengar hingga keluar. Hal itu seketika membuat kita bertiga sadar dan segera mendekati Iman yang berusaha menutup pintu gudang. Benar saja, tepat ketika pintu gudang itu tertutup rapat, dah! Pintu gudang itu tiba-tiba bergetar, seperti ada yang berusaha untuk mendobrak pintu gudang itu dari dalam. Saking kerasnya bahkan engsel atas pintu gudang itu sampai terlepas dengan sendirinya. "Ayo buruan, kita keluar dari sini. Kita harus keluar dari pabrik ini malam sekarang," kata Iman sambil berlari. "Tapi gimana kita keluarnya? Gerbang terkunci dari luar." "Naik ke tembok," kata Iman sambil menunjuk ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik. Sontak hal itu membuat kita kebingungan. Apakah kita mungkin bisa melakukannya? "Kalian tinggal milih, mau mati di sini atau selamat. Soalnya," brak, suara itu terdengar kembali. Bahkan kini pintu gudang nampak sedikit terbuka atas suara-suara keras yang terdengar hingga keluar. Akhirnya dengan segala cara kita berusaha untuk naik ke tembok yang mengelilingi pabrik. Bahkan kita memindahkan motor yang terparkir untuk bisa naik ke atas tembok pada saat itu. Seperti layaknya Iman yang harus memanjat pohon palem di luar pabrik agar bisa masuk ke dalam. Jujur aku mendapatkan luka serius ketika naik dan melompat dari atas tembok. Bahkan hingga saat ini lukanya masih membekas di kaki akibat melompat keluar pabrik dari temboknya yang menjulang tinggi dan mendarat di jalan beton di depan pabrik dengan keras. Kejadian itu begitu cepat. Bahkan ketika kita selesai melompat keluar, kita masih melihat bagaimana sosok wanita itu muncul dan melempar apapun yang ada di dalam sana. Bahkan dia seperti menyeret motor kita yang terparkir di sana dan melemparkannya ke arah gerbang. Hal itu tentu saja membuat kita ketakutan. Bagaimana tidak? Aku bisa dengan jelas melihat mata merah yang menyala di balik gerbang sambil memukul-mukul gerbang seperti mengejar kita. Bahkan saking takutnya, aku seperti ingin berlari dari sana. Meskipun, "Sudah, sekarang mah kita aman," kata Iman sambil duduk dan memandangi gerbang pabrik yang tertutup rapat. "Yang pasti, kita tunggu sampai pagi. Ambil motor dan gajian kalian, terus jangan kembali lagi." Setengah jam setelah kejadian itu, pabrik tiba-tiba kembali menjadi hening. Bahkan lampu yang menyala di dalam sana tiba-tiba mati dengan sendirinya. Suara-suara gaduh pun tiba-tiba menghilang. Aku, Dadi, Denny, dan Iman hanya duduk dan memandangi pabrik itu dari luar. Awalnya aku ingin meminjam motor Iman untuk meminta pertolongan karena beberapa dari kita mendapatkan luka yang serius. Namun Iman menahannya dan dia berkata bahwa kita harus tahu apa yang terjadi selanjutnya. Benar saja, 2 jam berlalu tepat jam 2 pagi. Tiba-tiba sebuah motor muncul dan terlihat di sana security datang kembali ke arah pabrik, seperti ada yang memberitahunya atas apa yang terjadi kepada kita di dalam sana. Dia datang dengan tergesa-gesa, memarkirkan motornya di depan gerbang dan langsung berusaha membuka gembok gerbang depan. Meskipun tidak lama dia sadar bahwa kita semua berada di seberang jalan, melihat dirinya yang panik itu. Seketika dia mendekat. Tanpa ada alasan apapun, tiba-tiba dia marah dan berteriak kepada kita semua. "Kenapa kalian keluar? Bukannya kalian ada di dalam pabrik?"
Iman langsung berdiri dan menjawab dengan pelan ucapan dari security itu. "Kunaon pak? Marah? Tumbalnya gagal ya?" Security itu langsung terdiam, mulutnya langsung kikuk setelah mendengar itu dari Iman. Tumbal dari mana? Kalian semua seharusnya masih kerja jam segini." Security itu langsung membelokkan arah pembicaraan. Namun Iman kembali menjawab, "Sudah pak, semuanya sudah tahu. Kalau tidak percaya, silakan buka gerbangnya. Lalu bapak masuk ke pabrik." "Tapi prosesnya masih jalan pak. Sekalian saja bapak masuk sekarang. Paling bapak yang ditumbalkan sekarang," kata Iman sambil mempersilahkan security itu membuka gerbang. Seperti mendapatkan perlawanan dari Iman, tiba-tiba security itu emosi, bahkan mengajak Iman berkelahi. Namun ketika Iman mengajak dia untuk masuk kembali ke dalam pabrik, dia menolaknya dengan keras. Seperti dia sendiri tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. "Aku tahu pak, apa yang terjadi. Aku datang ke sini karena aku tidak mau 3 temanku ini ditumbalkan. Bapak juga sekarang kembali karena ada laporan kan? Laporan dari orang yang ritualnya gagal pada malam ini," kata Iman dengan nada yang serius. Benar saja pagi pun tiba. Security yang tahu akan kejadian yang sebenarnya baru bisa membuka gerbang ketika pagi tiba. Dia melihat kondisi pabrik kini berantakan. Seperti ada yang marah dan mengacak-ngacak isi pabrik. Security itu langsung memerintahkan kita mengambil motor dan mengusir kita semua untuk pulang dengan nada yang marah. Wajahnya benar-benar panik. Dia seperti tidak percaya bahwa malam ini kita semua selamat dari teror yang ada di dalam pabrik. 3 hari kemudian kita semua dipanggil lagi, termasuk Iman yang sudah keluar pada waktu itu oleh HRD. Kita akhirnya datang dan langsung menghadap kepadanya. Di sana aku tidak bertemu dengan security yang aku temui pada saat itu. Entah dia keluar atau dia tidak masuk di hari tersebut. Yang pasti ketika kita datang, kita disambut dengan security yang baru. Dia nampak ramah dan sepertinya dia tidak mengetahui tentang rahasia di pabrik ini. Aku juga tidak melihat mobil Pak Iwan yang merupakan pemilik pabrik. Ada desas-desus Pak Iwan keluar kota selama beberapa hari sehingga dia tidak masuk semenjak kejadian itu. Kita akhirnya masuk ke ruangan HRD. Tanpa ada obrolan yang panjang, dia langsung menyodorkan sebuah surat yang ada di dalam amplop. HRD itu hanya berkata bahwa ini adalah surat dari Pak Iwan. Dia juga menyodorkan amplop uang yang merupakan gaji kita semua. Rupanya, itu adalah sebuah surat yang harus kita tanda tangani. Sebuah surat yang berisi bahwa kita tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun. Kita juga mendapatkan bayaran lebih untuk menutup mulut atas apa yang terjadi pada malam itu. Kita menandatangani surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Setelah itu, HRD menyodorkan surat lagi, yaitu surat pengunduran diri beserta paklaringnya, yang harus kita tanda tangani kembali pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, akhirnya kita sepakat untuk menandatangani surat resign tersebut, sehingga kita secara resmi keluar dari sana. Aku sendiri awalnya tidak berani mengangkat cerita ini ke dalam cerita, namun karena katanya pabrik itu sudah bangkrut akibat pandemi, jadi aku bisa menceritakannya kembali di sini atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku sempat bertanya kepada Iman, kenapa dia sampai kembali dan menyelamatkan kita semua. Iman hanya menjawab, dia hanya ingin menyelamatkan 1 nyawa. Apalagi orang tuanya mendorong dirinya kembali setelah dia bercerita tentang pabrik itu 1 hari setelah dia keluar. Aku juga mendapatkan desas-desus tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah kejadian itu. Tepat ketika salah satu dari kita akan ditumbalkan pada malam tersebut dan akhirnya gagal. Secara kebetulan kedua orang tua pemilik pabrik mendadak tidak sadarkan diri pada malam itu. Hal itu membuat dia langsung menelpon security, meskipun di pagi harinya akhirnya kedua orang tuanya meregang nyawa. Ketika tumbal tersebut gagal, biasanya mereka seringkali mencari orang-orang terdekat atau dirinya sendiri untuk ditumbalkan. Begitu juga dengan Pak Iwan. Ketika gagal menumbalkan salah satu dari kita, mau tidak mau keluarga mereka jadi korban secara mendadak. Tempat-tempat seperti mesin pemintalan benang, WC yang tidak boleh ditutup dan mesin potong kain, itu adalah tempat-tempat korban yang ditumbalkan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga jiwanya masih ada di sana dan terus menghantui para karyawan yang bekerja di sana. Mereka sengaja ditumbalkan oleh sosok wanita berbentuk ular yang kita temui di dalam pabrik. Mereka dibuat seakan-akan terjadi kecelakaan kerja, sehingga membuat orang lain tidak curiga
atas apa yang terjadi di dalam sana ketika penumbalan itu dijalankan. Awalnya, shift malam pun tidak ada. Yang ada adalah tawaran lemburan malam pada karyawan-karyawan. Namun setiap ada lemburan itu pasti ada korban, sehingga para karyawan tidak berminat kembali di tahun berikutnya. Alhasil HRD harus mencari orang agar bisa bekerja malam. Maka dari itu pemilik warung tidak tahu ada shift malam di pabrik tersebut. Karena shift malam ini baru ada sekarang, yang sengaja dibuat sebagai kedok, sebagai pemberian tumbal dengan dalih kecelakaan kerja nantinya. Aku, Dedi, Denny, dan Iman akhirnya berpisah ketika selesai bekerja di sana. Dan beberapa tahun kemudian kita sering berkumpul lagi ketika sudah berkeluarga, seperti hari ini, di mana kita kembali dan menceritakan kisah ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kalian dimanapun kalian bekerja. Hati-hati dalam memilih pekerjaan, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kerjaan yang kita kerjakan di sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.